para pimpinan, para kader, dan para simpatisan Partai Demokrat yang saya cintai dan saya banggakan. Marilah pertama-tama kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Kuasa, karena Kongres keempat Partai Demokrat telah dapat kita laksanakan dengan aman, tertib, dan lancar, serta legal dan demokratis. Kita mohon kepada Tuhan yang Maha Kuasa agar pasca Kongres yang kita laksanakan di Surabaya ini, kita dapat meningkatkan bakti dan kontribusi kita kepada bangsa dan negara tercinta. Saya juga ingin mengucapkan terima kasih kepada semua pihak, utamanya panitia penyelenggara yang telah bekerja sangat keras untuk menyukseskan Kongres ini. Secara khusus, saya menyampaikan terima kasih dan penghargaan setinggi-tingginya kepada Bapak Presiden Jokowi beserta para pimpinan lembaga negara, para pimpinan partai-partai politik, para menteri dan mantan menteri dan undangan yang lain yang telah berkenan memenuhi undangan saya untuk hadir pada acara pembukaan Kongres kemarin. Ucapan terima kasih dan penghargaan yang tinggi juga saya sampaikan kepada semua pimpinan, kader, dan simpatisan Partai Demokrat, baik tingkat pusat maupun daerah, termasuk para pimpinan Demokrat di negara-negara sahabat, yang juga telah mengambil bagian secara aktif dan konstruktif, sehingga Kongres ini dapat berlangsung dengan baik. Secara pribadi, saya juga ingin menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya atas pencalonan, dukungan, dan kepercayaan yang diberikan oleh peserta Kongres yang secara bulat telah memilih saya untuk memimpin partai ini 5 tahun ke depan. Mandat dan kepercayaan yang para kader berikan akan saya pertanggungjawabkan sebaik-baiknya. Saya beserta para pengurus dan seluruh kader Demokrat akan membangun dan membesarkan partai ini menuju ke kejayaan di masa depan. Ucapan terima kasih juga saya sampaikan kepada para petugas keamanan dan pelayanan, baik internal maupun eksternal, yang juga telah menyumbang terlaksananya Kongres Partai Demokrat ini dengan baik. Tidak lengkap kiranya jika saya tidak menyampaikan terima kasih dan penghargaan saya kepada para wartawan dan insan pers, serta para pengamat dan peninjau yang telah ikut pula menyemarakkan perhelatan demokrasi kita kali ini. Hadirin sekalian, para kader yang saya banggakan, selanjutnya ada 2 hal penting yang ingin saya sampaikan pada acara penutupan Kongres keempat Partai Demokrat di Surabaya ini, yaitu pertama, agenda Partai Demokrat 5 tahun ke depan, yang khusus saya tujukan kepada jajaran Partai Demokrat, baik di tanah air maupun yang ada di luar negeri. Dan kedua, rekomendasi Partai Demokrat kepada negara dan pemerintah.
Sebelum saya sampaikan kedua hal penting itu, saya ingin melaporkan sekali lagi kepada saudara-saudara kami, rakyat Indonesia, bahwa Partai Demokrat ke depan nanti sungguh ingin menjadi partai yang akan terus berkontribusi pada pembangunan bangsa, menuju masa depan Indonesia yang lebih maju dan lebih sejahtera. Partai yang ikut mengawal demokrasi dan menegakkan pilar-pilar kehidupan bernegara sesuai dengan konstitusi dan sistem ketatanegaraan yang berlaku. Partai yang akan terus peduli dan memberi solusi atas semua persoalan yang dihadapi oleh rakyat Indonesia. Dan partai yang ingin menjalankan politik yang beretika, dilandasi oleh semangat kebersamaan dengan sesama elemen bangsa, termasuk dengan partai-partai politik yang lain. Selanjutnya, saya akan sampaikan agenda Partai Demokrat 5 tahun ke depan, 2015-2020. Ada 5 agenda utama. 1. Modernisasi Partai Demokrat, meliputi infrastruktur, baik fisik maupun sistem dan teknologi informasi, kultur, termasuk pembinaan integritas dan perilaku kader, kaderisasi, termasuk regenerasi dan peningkatan kapasitas kader. 2. Peningkatan kepemimpinan dan manajemen partai, mencakup pendidikan dan pelatihan bagi kader Demokrat atau leadership training 3-8 minggu dengan sasaran 5.000 kader utama, baik pusat maupun daerah selama 5 tahun ke depan. Peningkatan efektivitas manajemen partai, baik pusat maupun daerah, agar Partai Demokrat benar-benar menjadi partai yang modern dan terkelola dengan baik. 3. Peningkatan pengabdian kepada rakyat dengan tema besar untuk rakyat, Demokrat peduli dan beri solusi. Peningkatan pengabdian kepada rakyat ini akan dilaksanakan melalui kader yang ada di jajaran eksekutif, di jajaran lembaga legislatif, di jajaran struktur organisasi Demokrat, mulai dari pusat sampai daerah dan melalui kader Demokrat secara perseorangan. 4. Penyuksesan pemilihan kepala daerah meliputi penyiapan calon terbaik dari sisi integritas, kapasitas, dan elektabilitas, mengutamakan kader Demokrat sendiri, menjalankan pilkada langsung dengan perbaikan sesuai dengan Perpu Presiden SBY yang kini telah menjadi undang-undang tentang pilkada langsung dengan perbaikan-perbaikan yang mendasar. Dan kelima, penyuksesan pemilihan umum tahun 2019. Sasaran Partai Demokrat adalah berjaya kembali dalam pemilu 2019. Tetap dengan melaksanakan politik yang cerdas dan beretika, bukan politik yang buruk. Dan Partai Demokrat siap berkompetisi secara sehat dan kesatria. Para kader yang saya cintai, dengan 5 agenda besar ini, saya berharap seluruh kader Demokrat kembali optimis, makin percaya diri, dan lebih berorientasi ke depan. Sebab dengan persatuan dan kerja keras, insya Allah masa depan kita akan gemilang. Sekarang saya akan menyampaikan
10 rekomendasi Partai Demokrat yang saya tujukan kepada negara dan pemerintah. Atas rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Kuasa, serta dengan niat dan tujuan yang baik agar pemerintahan Presiden Joko Widodo sukses dalam mengemban tugas-tugasnya, serta agar saudara-saudara kami rakyat Indonesia dapat terus ditingkatkan kesejahteraannya, Partai Demokrat dengan ini menyampaikan 10 rekomendasi sebagai berikut. 1. Terus jaga dan hidupkan kembali iklim dan kampanye pemberantasan korupsi. Karena rakyat Indonesia makin ke depan, makin harapan kita, saya ulangi, karena rakyat menginginkan Indonesia makin ke depan makin bersih dan makin bebas dari korupsi. Utamakan upaya dan tindakan pencegahan. Tetap agresif dan tanpa pandang bulu. Cermat dan tidak gegabah dalam menetapkan seseorang sebagai tersangka. Serta tidak ada motif politik atau unsur subjektif lainnya. Dan putusan pengadilan diharapkan benar-benar objektif, logis, dan adil. 2. Selamatkan institusi KPK dan Polri. Agar kedua lembaga penegak hukum tersebut tetap bisa melaksanakan tugasnya dengan efektif. Fungsi dan pelaksanaan tugas institusi tidak boleh terganggu karena terjadinya benturan kepentingan orang seorang. 3. TNI dan Polri harus tetap terbebas dari lingkaran politik kekuasaan agar tidak mengkhianati reformasi dan juga tidak membuat TNI dan Polri terpecah belah serta tidak lagi independen. Kedua belah pihak, baik pihak sipil maupun TNI dan Polri, secara sadar dan aktif harus menegakkan hubungan sipil militer yang sehat sesuai dengan tatanan konstitusi dan nilai-nilai demokrasi. 4. Partai Demokrat mendengar aspirasi saudara-saudara kami, rakyat Indonesia, yang menginginkan negara tetap berpihak kepada rakyat yang kurang mampu. Oleh karena itu, kami berharap agar pemerintah mengembalikan dan menghidupkan kembali program-program pro rakyat, apapun istilahnya, agar tercipta keadilan sosial dan kaum miskin pun dapat terus ditingkatkan kesejahteraannya. Jangan sampai ekonomi kita justru menuju ke sistem kapitalisme dan pasar yang fundamental serta lebih neoliberalistik. 5. Pembangunan infrastruktur memang amat penting. Tetapi jangan sampai APBN terkuras hanya untuk biaya infrastruktur. Biaya pembangunan infrastruktur haruslah memadukan antara anggaran pemerintah, dana BUMN, saya ulangi, dana BUMN dan juga dana swasta. Sebaliknya, alokasikan anggaran yang cukup baik dari APBN maupun APBD untuk peningkatan kesejahteraan rakyat, utamanya untuk program-program pengurangan kemiskinan. 6. Jaga dan hidupkan kembali MP3EI, apapun namanya. Nama bisa saja diganti. Karena Master Plan Pembangunan Infrastruktur dan Konektivitas seluruh Indonesia tersebut disusun dan direncanakan secara bersama oleh pemerintah pusat, pemerintah daerah, BUMN, dan swasta. Tentu saja, sebagai sebuah rencana induk atau master plan, MP3EI harus tetap dilakukan
perbaikan dan perubahan. 7. Saat ini ada persoalan dalam perekonomian kita. Di samping terjadinya perlambatan pertumbuhan, juga ada masalah di sektor moneter, fiskal, dan juga sektor real. Partai Demokrat berharap pemerintah dapat mengelola ekonomi nasional dengan sungguh-sungguh, serta dengan menetapkan kebijakan yang tepat, disertai dengan tindakan yang efektif, sehingga ekonomi tetap tumbuh, serta kemiskinan dan pengangguran terus pula berkurang. Presiden Jokowi diharapkan bisa mengkomunikasikan kebijakan dan tindakan yang dilakukan oleh pemerintah agar rakyat Indonesia mengerti dan bisa memberikan dukungannya. 8. Kedaulatan negara dan keutuhan wilayah NKRI memang harga mati, dan Partai Demokrat sependapat dan setuju dengan sikap Presiden dan pemerintah. Namun, jangan sampai pengelolaan hubungan internasional dan tindakan taktis di lapangan keliru, sehingga mengakibatkan terganggu dan memburuknya hubungan Indonesia dengan negara-negara tetangga maupun negara sahabat lainnya. Kedua tujuan dan kepentingan itu, kedaulatan dan tegaknya wilayah NKRI dengan kemitraan dan kerjasama internasional sesungguhnya dapat dicapai secara bersamaan. 9. Kehidupan bernegara yang sehat, termasuk tegaknya nilai-nilai demokrasi, meniscayakan kepatuhan bersama atas pranata hukum, etika politik, dan niat baik atau goodwill dari segenap pelaku demokrasi dan elemen bangsa. Mengalir dari semangat ini, Partai Demokrat berharap agar ke depan ini terjalin hubungan yang sehat dan harmonis antara negara dan pemerintah dengan partai-partai politik, serta hubungan antar sesama partai politik berdasarkan prinsip saling hormat menghormati dan penghormatan terhadap kedaulatan masing-masing. 10. Kita sama-sama mengetahui bahwa ciri-ciri tata pemerintahan yang baik, good governance, adalah pemerintahan yang capable, akuntabel, transparan, responsif, dan taat aturan atau rules based. Partai Demokrat berharap agar semua keputusan, kebijakan, dan tindakan yang diambil oleh Presiden Indonesia dan pemerintah dapat dikomunikasikan kepada masyarakat luas. Hal itu penting agar di satu sisi rakyat sungguh mengerti dan tidak salah persepsi, dan di sisi lain rakyat bisa ikut mengontrol apakah keputusan, kebijakan, dan tindakan pemerintah itu sesuai dengan tatanan konstitusi dan perangkat peraturan perundangan, berdasarkan common sense, serta sungguh mempertimbangkan pikiran dan aspirasi rakyat. Itulah 10 rekomendasi Partai Demokrat. Partai Demokrat mendukung penuh semua kebijakan dan tindakan yang diambil Presiden Joko Widodo, negara dan pemerintah untuk melakukan perbaikan dan peningkatan kehidupan bangsa 5 tahun mendatang. Partai Demokrat berpendapat, jika pemerintah berkenan untuk menerima dan menjalankan 10 rekomendasi Partai Demokrat yang telah saya sampaikan tadi, diyakini akan banyak lagi yang dapat dicapai oleh pemerintah dalam upaya memajukan dan meningkatkan kesejahteraan rakyat Indonesia. Hadirin yang saya hormati, para kader Demokrat yang saya cintai, sebelum saya akhiri, saya ingin menyampaikan kepada para kader Partai Demokrat
bahwa Kongres sudah selesai. Saatnya kita untuk bersatu lagi. Mari kita song-song bersama masa depan gemilang dari partai kita, insya Allah. Semoga Tuhan yang Maha Kuasa, Allah Subhanahu wa Ta'ala, memberikan petunjuk dan pertolongannya, sehingga Partai Demokrat bisa meningkatkan karya dan pengabdiannya kepada bangsa dan negara tercinta. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi 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 Om.